Nah, hari ini kita akan diskusi tentang bab 4 yang temanya itu perumusan tujuan, terus juga indikator dari taksonomi Bloom yang revisi. Terus maksudnya itu maksudnya lebih ke perencanaan aktivitas bermaknanya gitu. Terus di sini ada perumusan dan tujuan untuk pembelajaran. Ini pembelajaran adalah pernyataan tentang kompetensi yang harus dicapai siswa setelah proses belajar. Jadi hasil dari sini, ibaratnya itu tuh indikator yang kayak misalnya untuk satu pembelajaran tuh ya di akhirnya dia bisa mencapai apa yang harus dicapai siswa. Ya, betul. Terus sedangkan indikatornya adalah tanda atau ukuran pencapaian tersebut. Ada ciri dan tujuan indikator yang baik. Yang pertama itu dia tuh jelas, juga spesifik. Nah, menggunakan kata kerja yang ekspresional, dapat diamati dan diukur, terus selaras dengan CP dan TP-nya. Ada beda atau terus contoh sederhana tuh dari tujuan misalnya nih, suatu mampu menjelaskan jenis-jenis gaya. Nah, indikatornya tuh dia tuh bisa menyebutkan minimal 3 gaya, terus memberi satu gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tadi masih di ini ya, di tujuan. ya, perumusan tujuan. Ini perumusan tujuan ini Ini ngebahas gitu. yang kemarin juga, iya kan? Taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom tuh lebih ke apalagi di buku. Taksonomi Bloom tuh hasil dari sini, proses dari sini, perbedaan. Di sini kan, yang pertama ini kan tadi kita masih di perumusan tujuan kan, indikator. Nah di sini tadi kan udah kita jelaskan ciri-cirinya sama apa tadi pengertiannya ya. Ciri-ciri indikator tadi Udah. Tambahin, Bang. Ciri indikatornya sama sih, dia kayak lebih spesifik dari tujuan itu. Terus kalau ciri indikator yang baik itu juga bisa dinilai dari kita melakukan observasi atau tes kayak gitu loh. Kayak misalnya melakukan tes usaha. Jadi kayak hubungannya itu kalau tujuan ini dia bersifat umum, kalau indikator dia lebih rinci. Nah terus kalau tujuan ini itu target akhir pembelajaran itu, kalau indikator ini tanda bukan tercapaiannya gitu. Terus sama kalau tujuan itu juga kayak bisa kita lakukan di 1 sampai beberapa pertemuan cuman kan. Kalau 1 sampai 3 atau 1 sampai 2 kayak gitu. Kalau indikator ini bisa di 3 sampai 5 atau lebih kayak gitu. Ya, Ada Gitu. Nah. Bebas lah antara ini. biasanya tuh kesalahan yang sering terjadi itu lanjutnya menggunakan kata kerja yang tidak terukur. Seperti kan ada yang memahami, mengetahui dan mengerti. Jadi terus itu tidak sesuai dengan level berpikir murid. Terus juga tidak selaras dengan aktivitas dan juga asesmennya. Nah, kaitannya dengan taksonomi Bloom ini itu biasanya tujuan dan indikator itu harus menyesuaikan level kognitifnya. Yang kayak kemarin nggak sih C1, C2 itu? Ya. Di taksonomi Solo juga bisa 1 C2. Pasti kan C1-nya menyebutkan, C2 menjelaskan. Kalau misalnya kalau kata Pak Hendra kemarin taksonomi Bloom tuh lebih ke kurikulum merdeka dah sih. Taksonomi Bloom tuh masih jadi taksonomi Solo. Misal Pak Hendra ada kan kemarin kita tuh bikin ini pakai taksonomi Solo Bloom. Nah katanya taksonomi Bloom tuh udah yang lamor. Nah sedangkan dia tuh pakai taksonomi Solo. Terus sekarang tuh juga taksonomi Solo. Nah, sedangkan kata Ibu Isau itu tuh menyesuaikan dengan mata pelajaran. Jadi kayak ada mata pelajaran yang menggunakan taksonomi Solo, yang taksonomi Solo itu sendiri tuh lebih ke menilai dengan proses kognitif, sedangkan yang belum itu lebih ke menilai pemahamannya gitu. Lanjut.
Nah, tujuan pembelajaran tuh dirumuskan dengan pola ABCD. Ada kan belajar pola ABCD dengan Bapak KBD, Bapak Eko. Nah, pola ABCD itu bentar guys. Kalau A itu audiens, siapa yang belajar. Nah, lebih ke subjek siswanya, siswa. Jadi audiens itu adalah subjek pembelajar. Jadi siswa tuh subjeknya belajar, subjeknya dalam pembelajaran. Nah, kemudian kalau B behavior atau perilaku, kemampuan yang diharapkan. Behavior itu perilaku yang dapat diamati dan diukur, menunjukkan apa yang dapat dilakukan siswa setelah belajar sesuatu. Nah, kemudian C condition, dalam kondisi apa? Condition itu situasi, alat atau cara yang diberikan saat siswa menunjukkan perilakunya. Condition itu menjelaskan dengan apa siswa belajar, melalui kegiatan apa, menggunakan media apa. Nah, kemudian yang terakhir itu degree, tingkat keberhasilan. Degree itu standar atau tingkat keberhasilan yang menunjukkan seberapa baik siswa harus mencapai tujuan. Seperti seberapa banyak, seberapa tepat, seberapa lengkap. Deh. Nah, kayaknya ini maksud dari bab 4 ini kita tuh disuruh menjelaskan bagaimana kita tuh merumuskan CP ke TP. Itu sama kayak yang kemarin enggak sih? Iya. Yang minggu kemarin soalnya kita minggu kemarin enggak? Atau minggu sebelumnya? Minggu 3 yang CP, ATP. Minggu 2. Oh iya, minggu 2. Kan kemarin soal kita kayak merumuskan CP ke TP. Jadi kan ini berkaitan. Iya deh. Nah, caranya yang pertama pastinya tuh kita nengok dari capaian pembelajaran. Nah, itu tuh tidak bisa masing-masing karena itu tuh udah masing-masing. Ngasal-ngasal. Oke. Itu tuh udah ada dari Kementuan Ristek, entah tidak tahu itu kan, iya. kayak emang dari pemerintahan itu CP itu nggak boleh diubah, nggak boleh pokoknya kata-katanya nggak boleh berubah. Nah, dari CP itu dari fase A untuk khususnya untuk kita nih SD, dari fase A sampai fase C lengkap dengan semua pembelajarannya, teorinya juga ada, tapi di situ tuh bentuknya masih dalam bentuk paragraf, penggalan ya kan. Nah, biarpun kayak gitu, nanti dari satu penggalan bakal dijadikan TP lagi. Caranya tuh, misal kemarin kita ada bikin tentang gaya tuh, apa gaya, perubahan gaya gitu. Iya. Nah, itu bisa dijadikan TP, tapi menyesuaikan dengan ininya juga apa namanya, taksonomi. Nah, ini maksudnya taksonomi belum ke taksonomi. Nah, dari satu TP biasanya banyak kan kita dapat, dari satu CP, dari satu penggalan CP kita tuh bisa mendapatkan beberapa TP. Nah, TP itu yang dipakai misalnya dalam satu pembelajaran itu tuh boleh satu atau dua, asalkan itu tuh bisa terpenuhi dalam satu pertemuan, ya, ketika di pertemuan gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu tuh terus juga ada taksonomi belum itu juga dibagi jadi kayak C1 sampai C6. Nah, kerja operasionalnya tuh bisa C1 nih, menyebut, menghafal, terus C2 tuh lebih ke memahami. Nah, ini lebih tinggi dari yang C1. Itu tuh bisa menjelaskan, mengklarifikasi, terus yang C3-nya tuh ada menerapkan atau menggunakan, mempraktekkan, terus yang C4 analisis ini lebih tinggi lagi, makin naik C-nya, jadi kayak makin naik levelnya gitu, membandingkan, menghubungkan, terus yang C5-nya tuh mengevaluasi, ada menilai, memberi alasan, dan yang terakhir yang lebih atas itu ada mencipta. Biasanya kita setiap kita bikin apa namanya modul ajar, kita jarang pakai yang ke 5 dengan 6. Iya. Itu udah tinggi gitu. Merancang itu lebih tinggi dari sih kalau misalnya udah kayak membuat sesuatu gitu kan, kayak itu biasanya lebih ke praktik, mungkin bisa dijadiin untuk CC apa namanya
Masih bukan anak SD, berarti masih Oh, fase C, fase D. Kayak kita kalau SMA kan bikin apa gitu, Ah. praktikum. Nah, praktikumnya tuh rancang apa gitu. Terus masuk sering-sering. Terus kan taksonomi belum kan sekarang ini. Nah, tadi kan ada yang nggak bisa kita bahas kalau taksonomi belum ini, kalau kurikulum merdeka ini lebih ke taksonomi Solo. Nah, tapi kan sebenarnya taksonomi belum ini kalau kami cari ada yang beberapa bisa dipergunakan dalam kurikulum merdeka. Karena taksonomi belum ini berperan itu sebagai kayak penyusun tujuan pembelajarannya, membuat indikatornya kayak gitu, sama dia itu penyusun soal HOTS kayak gitu. Betul. Soal yang kritis, asik, kritis banget tuh sebenarnya. Jadi kayak taksonomi belum ini dalam kurikulum merdeka itu adalah menjadi kerangka kayak gitu. Dia jadi kerangkanya untuk mengukur kayak bagaimana cara kita untuk merancang tingkat kemampuan berpikir siswa itu, sehingga dari mengingat hingga menciptakan itu kan taksonomi belum kan. Jadi kan dalam pembelajaran SD itu gimana ya bilangnya, dalam pembelajaran SD penting untuk tidak berhenti di C1 C2 aja kayak gitu. Jadi kan harus kayak lebih ke C3, C4, C6 kayak gitu. Karena kan namanya juga udah HOTS. Iya. Jadi harus lebih kayak Lebih tinggi. lebih bermakna, lebih tinggi, lebih mendalam kayak gitu. Cuman kayak untuk kayaknya nih untuk fase ini udah cocok lah. Iya, kalau untuk fase iya. itu udah tinggi itu tahap belajarnya. Terus juga di beberapa mata pelajaran kayak bahasa Indonesia itu kayak apa namanya dulu menggunakan pas IPA itu lebih ke solo di buku aja, dan asesmennya pun juga tertulis gitu tuh, jadi pakai solo dulu atau taksonomi solo gitu kan. Jadi itu tuh bukan semata-mata yang kayak dibilang taksonomi dulu atau taksonomi solo gitu kan. Itu tuh lebih ke arah kurikulum ini gitu. Padahal aslinya itu tuh tergantung bagaimana nanti pencapaian belajar yang mau dibuat gitu kan. Lebih ke cara belajarnya. Cara belajarnya ya. Nak bahas apa? Nak bilang yang tentang HOTS enggak, atau masih kita di taksonomi belum ini, atau kita berpindah lagi ke yang awal? Coba yang hot sih. Lah, soalnya kita nggak ngantuk. Mau tentang HOTS tak nih? Jadi selanjutnya itu ada HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Jadi HOTS ini itu adalah sebuah kemampuan berpikir yang lebih tinggi untuk menuntut murid itu dalam menganalisis, evaluasi dan juga menciptakan. Nah, HOTS itu bukan sekedar soal yang sulit, tapi juga soal yang menuntut penalaran. Tapi di sini HOTS itu bukan jenisnya jadi soal. Dia tuh lebih kayak ke penalaran nggak? Iya, kayak Nah, ini lah yang itu dibilang. jadi kayak iya ke Penalarannya, pemecahan Pikiran kritis kan. Iya. Untuk mereka harus berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah itu. Sama kayak yang waktu video yang dikirim Pak Erwin, yang anak-anak menara tuh kan. anak di situ mereka harus kayak berpikir secara kritis bagaimana mereka menunjukkan kalau menara mereka itu yang lebih tinggi kayak gitu. Itu kan intinya kemarin. Jadi kayak HOTS ini dalam pengertiannya itu bukan hanya sekedar soal, tetapi tingkat berpikir mereka gitu. Tingkat berpikir mereka bagaimana untuk memecahkan suatu masalah itu gitu. Nah, sama kayak kemarin soalnya rancu aku dengarnya tentang Kak Sal. Dia bilang mungkin itu salah dulu katanya kalau pembelajaran tuh bikin soal tuh kita udah boleh rancu. Nah, jadi konteksnya soal itu tentang main atau kalian dengar nah, pokoknya itu Zoom kemarin tuh Zoom Pak Eko. Nah, dia ini bilang Bu Isnania Pak Eko. Nah, terus dia bilang katanya adiknya
gini isinya, kayak dia akhirnya awalnya misalnya ada nama nih kuliah main tempat tempat. Nah otomatis kuliah harus mencari tempat yang aman. Nah konteksnya bermain kan. Nah kata aman itu bisa diartikan dengan kalau karena itu tuh konteksnya dalam ini apa namanya masih dalam bermain. Nah jawabannya tuh yang aman tidak bisa ditemukan. Iya kan? Kemungkinan kalau kita tuh juga jawabnya gitu dah. Nah sedangkan gurunya itu bikin soalnya tuh aman itu yang tidak bisa kita tuh nggak bakal menyakiti diri sendiri, kayak tempatnya tuh aman, nggak bakal melukai gitu. Nah rancu kan jadinya soalnya, sedangkan berarti lebih hot ininya adanya gitu. Ya betul. Kadang itu yang menjadi tantangan kita. Apalagi kan sekarang yang namanya perkembangan era, perkembangan global gitu kan. Jadi kayak kita harus juga melakukan kayak aktivitas yang hot kayak gitu. Jangan cuma kayak kita menuntut orang murid yang hot sedangkan kita enggak. Jadi kayak inilah kejadian, lebih hot murid daripada guru kayak gitu. Sama kayak mereka juga ada sih kemarin yang bilang tentang asik-asik tuh. Iya. Seru. Seru kan. Tapi kata Pak Eko kan kemarin, Bapak Eko kan ngomong jangan terlalu mencolok ke dalam kata seru. Jangan kayak misalnya jangan terlalu apa bilangnya, jangan terlalu itu loh aib menekan jadi dia hilang esensi untuk itu kan. Esensi pembelajaran, isi pembelajaran itu hilang. Jadi kan di situ kita juga harus berpikir secara hot bagaimana agar pembelajaran itu seru tetapi kita tidak menonton ke kata-kata seru itu kayak gitu. Guys. Jadi kan itulah kalau Jadi orang tuh nganggap itu udah serius sekarang. iya tuh. Kan? Karena yang anggapnya ya ibu ini aja kayak gini kayak gitu. Ini kan main gitu kan. Dulu tuh biasanya dikaitkan sama bermainnya gitu kan. Terus juga ada kemarin Kak Paiko yang soal ini biasanya emang hoax itu tuh berkaitan soal, tapi dia tuh bukan soal sebenarnya, tapi lebih ke cara pikirnya siswa tadi. Yang guru MTK bikin soal, dia bikinnya itu contohnya tuh bukannya kayak kayak 3 ditambah 2 gitu kan. Nah itu kan udah pasti, karena yang matematika itu seperti kita tahu jawabannya adalah ilmu pasti. Sedangkan ibunya bikin soal kayak misal nih kan ibu memberikan 3 apel kepada Andi, tapi di perjalanan apel Andi hilang 1, misalnya hilang 1. Nah berapa sisa apel Andi? Kalau misalnya itu memang siswanya ilmunya pokoknya kalau itu pakai ilmu matematika kan itu pasti, berarti ibu tuh maunya jawabannya adalah 2. Nah, tapi anaknya ini pintar, dia malah jawab 3. Kenapa 3? Karena yang 1 tadi hilang kan, dia ketemu bisa jadi ada kemungkinannya gitu, dia ketemu di buah yang hilang tadi, ketemu di jalan kan, jadi dia jawabnya 2. Jadi 3 karena nemu katanya. Karena ketemu lagi. Nah kan ibu tuh tidak bilang gitu kan kemungkinannya. Itu termasuk hot. Dia pikir pasti ketemu. Ya betul. Benar sih. Kayak kan gimana kemarin kan bapak ketemu kemarin. Betul. Karena soal matematika aja mereka bisa mencari jawaban lain. Ya betul. Apalagi kalau misalnya matematika itu sama seperti yang kita bilang kan ada jawaban yang pasti aja. Tidak mungkin kan 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 pasti jawabannya 2. Pasti ya. Sedangkan kalau anak-anak nanti bisa dibilang 1 tambah 1 adalah jendela. Dari mana 1 tambah 1 jendela? Coba. Bisa Ada beberapa anak sama itu aku dulu itu nggak tahu jujur. Pas aku main-main tebak-tebakan kelas kecil, tambah 1 sama dengannya di atas. Iya. Itu berarti kan ibaratnya orang itu lebih menekankan kata seru tadi kan? Iya. Itu deh. Jadi kayak kemarin waktu SMA kayaknya SMA kelas 1 kayaknya. Adalah kawan adik aku main ke rumah. Dia nanya kayak gini. Kak Bram, 1 tambah 1 berapa? Aku bilang 2. Bodoh katanya. Jadi aku bilang 1 tambah 1 jendela kan? Hah? Kok bisa? Kayak gitu. Jadi kan lebih kayak
ini anak ini gak masuk TK. Dan ternyata pas aku ngomong kayak gini nih, baru aku ingat betul yang dibilang Pak Eko. Jangan terlalu menekankan kata seru dalam pembelajaran, apalagi kita sebagai calon guru. Tapi kita kayak tadi tuh kan satu katanya di Betul. dalam, nah sebagai orang dewasa dan kita tuh tahu jawabannya itu dua. Kita pasti kayak apa sih bocilin ini kayak gak jelas. Iya. Kita tahu jawabannya dua, padahal itu tuh termasuk hots dia gitu. Miskinnya dia gitu. Tapi kan kita takutnya orang itu ke bawah kan? Iya, ke bawah. Iya, Gitu. Isi jendela. Itu lagi bener lagi kalau di MTK kayaknya udah boleh lah, tapi kalau di yang lain malah di ini disuruh mah karena kayak di planning belajar. Pokoknya di kurikulum merdeka kan lebih ke menekankan kritisnya. Iya, Maksud kritis. juga, gitu. Terus apa lagi nih? Nah, sama dengan filsafat dah kayak kita harus kritis. Yo, kalau filsafat ya. Filsafat kemarin ya. Harus Iya, hots. kayak apapun itu harus ada yang keluar dari mulut kita jawaban, walaupun itu salah. Dan itu Dan adalah itu perspektif dari diri kita dewe Iya. harusnya. Tapi kadang tuh kita lebih dari kadang bapak tuh cuma mau kita tuh berpikir kayak apa sih pendapat kita tentang sesuatu. Nah itu tuh lebih ke pengembangan hak juga gak sih? Lebih ke pengembangan hak juga tuh. Kayak misalnya nih bapak nanya kenapa kamu tuh bisa terima? Kan setiap orang bisa jawabnya beda. Ada yang jawabnya dengan apa dari perspektif dia pembelajaran dari sejarah. Jadi itu nanti mengaitkannya dengan agama gitu kan. Jadi jawabnya itu beda-beda. Ya. Tapi filsafat tuh biasanya lebih ke sesuai yang minta dan Nyata ada contohnya. guru terbang ya itu karena dia ada sayap gitu kan. Nah, sedangkan kalau biasanya jadi orang tuh kayak katanya itu dalam keagamaan ya karena Harus ciptaan Allah. ciptaan Tuhan gitu kan, ciptaan Tuhan gitu enggak. Tapi kalau kayaknya bisa pada bagi gitu kan. nggak bisa ada. Ada. Dia harus yang nyata sama seperti yang tadi. Dia tuh harus nyata. Harusnya karena Dalam ya lagi. Tapi memang iya, waktu kita bersama kita dipaksa dia bilang tapi itu memang bagus wajib, ya bagus pembelajaran kayak gitu karena sebenarnya agak kegoncang kita pertama sekali dari SMA yang notabene cara belajar itu beda banget Kuliah tiba-tiba kuliah langsung filsafat dan bukan gila tapi lebih ke kayak disiplin gitu lah biasanya disiplin gitu jadi kita tuh jadinya ya itu kayak mana ya bilangnya? Kayak menyesuaikan tuh kita belum bisa gitu Yo, antara transisi pembelajaran di SMA dan SMA sama kuliah. terkejut, culture shock nah. tapi karena culture shock tadi di semester berikutnya tuh kita Jadi aman kalau sudah biasa. aman kan sudah biasa ya kan kalau di awal semester kita masih Iya, kayak iya. bukannya yang santai-santai yang presentasi yang begitu segala macam. Tapi sebenarnya memang betul yang dibilang Intan tadi kayak sekolah itu kan beda-beda apalagi SMA. Kalau kami dari SMP ke SMP kelas 3 waktu COVID itu memang udah dipaksa kali berpikir kritis. Ya. Apalagi waktu aku dari SMP ke SMA itu kan aku mau ambil jurusan IPS, tak bisa harus IPA karena jalur prestasi jadi harus IPA dan di situ kayak memang betul-betul harus kayak sama kayak yang diajarkan Pak Syarial. Ada satu guru biologi, ada satu guru kami guru biologi, dia tuh sering bilang kayak gini, kamu itu besok kuliah, jadi kamu itu harus berpikir kritis. Jadi tiap hari itu dia bukan cuma ngasih satu bab tugas, satu hari itu dia bisa ngasih 3 bab, 4 bab, dan di situ semuanya harus kita nuangkan isi pikiran kita itu sendiri kayak gitu. Kamu harus berpikir kritis bagaimana kamu menyelesaikannya kayak gitu. Dan sampai-sampai kami kemarin disuruh nanam sayur, itu kami harus tahu bagaimana cara pertumbuhannya. Kayak dicatat bagaimana pertumbuhannya. Setiap hari kami nengok ke pot itu kayak ngukur ininya itunya. Jadi dibilang ibu itu kayak ini pasti besok bermakna untuk kamu kuliah gitu. Ini pasti penting untuk kalian besok kuliah. Soal-soal hot seperti ini penting besok untuk kalian kuliah dan ternyata memang betul.
penting. Kenapa mungkin kayak IBM kan dari sesuatu ya. Ini saya Asik saya. Nah, memang betul-betul itu tuh culture shock. Karena apa? Dari SMA tuh nggak ada tuh wejangan-wejangan kayak terus kan dia tuh nanti tugasnya tuh banyak gitu, dari gurunya tuh nggak ada. Dan kayak misalnya ada tahu kalau enggak itu kan nugas tiap hari, cuma sekedar nugas tiap hari, nggak tahu kalau jadi dia tuh harus kritis juga, harus kayak pokoknya lumayan beda gitu kan pelajarannya dengan gurunya. Itu tuh culture shock, culture shock. Ditambah lingkungan baru, cara beradaptasinya tuh beda. Kalau SMA kan kita walaupun beda cara bergaulnya, kayak misalnya memang dari beberapa suku kayak gitu. Tapi kan ibaratnya itu masih kayak Daerah. dalam satu daerah. Ini kan enggak kayak gitu. Ada yang kita berbeda-beda daerah kayak gitu. Aku kemarin nggak tahu dari mana Kumpeh. Tapi pas bangun aku memang tahu gitu. Aku nggak tahu di mana Terbesi. Tapi sekarang aku tahu gitu. Jadi kan semakin dewasa pemikirannya itu harus semakin lebih kritis. Apalagi kita kan sebagai calon guru, otomatis kita kan harus belajar bagaimana untuk berpikir hots ke depannya kayak gitu. Karena otomatis beda dong. Hots itu sebenarnya bukan untuk benar kita tuh juga hots, tapi itu tuh lebih cara kita bagaimana bikin hots itu dalam mahasiswa tadi. Nah, tapi menurut aku itu betul gitu harus berpikir kritis kan sebagai guru. Kira-kira untuk sekolah yang 3T, tau kan? 3T itu tuh berpikir kritis tuh bisa nggak diterapkan? Karena apa? Karena berpikir dari bahasa pun berpikir kritis tuh lumayan beda dengan bahasa sehari-hari kan. Kayak sesuatu emang ya sebenarnya bagus untuk ngasah otaknya, ngasah ini pemikirannya, cuman kayak pasti susah kan. Tapi tertinggal. Oh. Ya kan, kayak kita kan tidak bisa. Cuman menurut aku kita dari kecil lah berpikir kritis loh. Menurut aku karena kayak misal kok kita bisa hidup ya? Kok Ya kalau kok aku lah selahir ya kayak sekedar kayak gitu menurut aku lah berpikir kritis. Kok bisa ya matahari tiba-tiba terbenam? Iya. Kok bisa ya? Cuma kita belum tahu kayak jawabannya, cari informasinya tuh kayak mana. mikirnya baik. Iya. Kan itu kayak nanya mana dengan ibu-ibu dengan ibu kita kan kayak kok ini ada bu, kok ini ada ibu. Cuma kayak mungkin jawabannya sekedar. Jadi informasinya juga kurang. Setengah. Ini kamu udah tadi. Kita balik lagi ke cara promosi tujuan pembelajaran nyatanya gitu. Nah, yang pertama nih, yang pertama tentukan kemampuan akhirnya. Contoh, menjelaskan, menganalisis, membuat kehidupan. Terus langkah selanjutnya, tentukan materinya. Ya seperti yang tadi tuh, yang saya bilang tadi kan, itu dia dari CP. Sebetulnya itu ada jenis gaya, pengaruh gaya hidup sehari-hari. Nah, yang ketiga itu digabungkan jadi tujuan. Kayak contohnya ini siswa mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap Anda. Terus ada indikator pembelajaran itu dijelaskan itu secara detail. Apa itu indikator? Yang tadi kan? Itu sekarang indikator atau ayah tidak lagi kemana? Perencanaan baca-baca yang ada nih. Perencanaan. Ini kita ke perencanaan ya? Iya. Yang bermakna ada sih. Ya, perencanaan aktivitas. Wih, tebal setengah loh. 30 enggak sudah? Buat bisa di Yemping. Nanti kita gabungin lagi. Ini kita bahas dulu perencanaan ini. Nanti kita gabungin lagi dari awal. Aktivitas bermakna adalah kegiatan belajarnya siswa, pengembangan siswa secara aktif, pengalaman langsung, dalam berpikir, dalam mendengar. Nah ini yang bawah yang terakhir ini seperti yang kita bilang tadi kan, yang kita jelaskan tadi ya, cara kita dalam berpikir gitu kan, memberikan pengalaman langsung, relevan dengan kehidupan siswa.
Jadi kayak apapun pembelajarannya kalau bisa dikaitkan betul. Jadi itu dia tuh jadi lebih menarik gitu kan, kayak kalau sesuatu hal yang kita bahas itu udah pernah kita lihat itu udah Iya. menarik kan. Iya, benar. Nah jadi emang harus dikaitkan dengan kehidupan siswa, misalnya kayak materinya ini ada kayak di rumah kalian ada apa, pasti dia tuh excited menjawab. Kayak di rumah orang kan beda-beda, kayak di rumah tuh ada ini ada itu gitu kan. Nah ya rumah kalian hewannya apa aja yang ada sih gitu. Iya. Kan? Kayak aku kucing. Iya, rumah aku pelihara ayam gitu. Nah jadi orang tuh lebih excited gitu untuk pembelajaran ini juga termasuk dalam bermakna. Melibatkan siswa tuh secara aktif. Jadi kita tuh nggak boleh jadi aktor single. Jadi siswa tuh kalau bisa kayak dia dibagi per kelompok-kelompok. Nah jadi mereka tuh dikasih tugas yang bikin mereka tuh aktif gitu. Nah nggak boleh fokusnya cuma ke buku. Kalau bisa tuh kita menjelaskan awalnya terus dikasih tugas, bukan tugas sih, lebih ke sesuatu yang bisa melibatkan sesuatu secara aktif. Bisa jadi kayak ya itu tadi sebenarnya tugas, bisa jadi tugas kelompok terus disuruh presentasikan pendapat orang itu masing-masing, bisa jadi dengan ajak keluar ya kan. Ya keluar tuh juga seru, kayak disuruh mencatat apa gitu di luar ternyata IPA misalnya praktek gitu. Iya, PJPN. Berikan pengalaman langsung, yaitu kayak keluar tadi kan. Nah itu tuh harus betul-betul bermakna. Aku langsung ingat PJPN. Ya tadi juga kan. Nah itu contohnya tuh seperti percobaan sederhana, kayak beberapa kali kita observasi kita sering nengok percobaan sederhana tuh. Nggak harus yang harus ke lab kan, Iya. banyak contoh-contoh Di kelas, kayak sedih ya bisa. Kayak kemarin lah yang listrik itu. Pakai terus bisa jadi kayak tanam toge gitu. Iya. Kayak senen udah pakai tisu, bisa baru pakai kapas. kapas bisa. Terus Nggak harus bisa jadi percobaan sederhana tuh banyak contohnya. Tapi dulu waktu SD biasanya itu tuh kan kita biasanya disuruh guru bawa ini. Nah itu tuh kesempatan untuk kita tuh bisa keluar karena ibu nggak bawa alat. Nah diizinkan keluar itu masa-masa pulang. Tapi di situ seru, disuruh bawa daun, dibawanya daun pisang. Jangan bilang yang bikin apa? Iya, Apa sih? ekoprint. Yo. Disuruh bawa daun pisang misalnya. Terus gue udah bawa alat, gitu. Nah, terus kayak yang paling senang tuh, yang paling bangga tuh kawan yang bisa bawa lebih dari kawan-kawan yang lain. Kayak mereka bikin ekoprint kan. Dia tuh bawa banyak daun. Kayak orang-orang tuh berumun ke dia kan, mau dong gitu. Seru. Kayak dia sih. Itu zaman-zaman. Terus diskusi kelompok yang bilang tadi, kelompok kecil, terus kita kasih bisa jadi kayak apa namanya, bisa jadi kayak sebuah kasus kayak diselesaikan. kasus kayak harus menyelesaikan gimana caranya, solusinya bagi mereka gitu kan. Terus orang ini disuruh kayak presentasikan rame. Jadi kalaupun satu nggak paham, yang lain paham, yang satu tuh bisa jadi ikut. Itu enak kalau misalnya itu diskusi kelompok. Dulu jarang ya kalau zaman saya SD itu jarang diskusi kelompok. Tidak ada Tidak ada kan. Karena kan kayak mana ya bilangnya? Kami bahkan selama SD gak pernah lah. Cuman kayak diskusi di kelas itu pun kayak bermain. Diskusi cuma kayak udah itu baik kan? Itu udah diskusi. Itu maksudnya. Karena gurunya juga kayak belum bisa. Diskusi nyontek. Tapi buku paket. Tulis. Baca ini, tulis ya. Ibu mau datang Iya. sebentar. Gak balik selesai. Cuman ada kemarin satu guru matematika kami, itu memang dia ngajarin kayak betul. Iya. Dan dia memang kayak kritis banget. Kayak dia bilang kayak gini sama kami.
kamu harus bisa ngejawab 1 tambah 1 itu 2, dan kamu harus tahu apa alasannya. Bukan cuman kayak 1 ya tambah 1 ya memang 2 gitu, bukan karena itu aja bukan. Jadi kayak kalau kami udah matematika kan, aduh sama bapak, kebetulan waktu itu nggak penting ya. Menurut kalian itu killer atau seru? Seru dan killer. Ya, seru dan killer. Karena kalian jadi lebih tahu kayak Ya, gitu. betul. Selama aku SD, mulai aku kelas 3, kelas 2 aku nggak suka matematika karena gurunya. Tapi bukannya matematika tuh guru kelas ya? Kami kemarin kelas 3 dah, karena guru kami bilang kayak biar Pak Gintingnya Jadi dipaham. Terus tapi kelas 1 kelas 2 memang mau di kelas gitu. Kelas 1 kelas 2 aku nggak mengerti sama sekali matematika karena ya betul. karena kayak dia cuma bilang kayak kamu kali-kaliin aja ya, terus nanti dia pulang nggak balik-balik lagi ke kelas. Tapi selama aku kelas 3 aku jadi tahu kayak mana operasi hitungan bilangan itu, kayak mana perkalian itu bisa diselesaikan dengan mudah, kayak mana pecahan itu bisa diselesaikan dengan mudah. Mulai dari kelas 3 aku baru suka matematika, dan di situ memang kayak menurutku ya itu bermakna kali. Bapak itu menjelaskan kayak pelan, walaupun killer pelan, tapi dia membuat kita paham kayak gitu. Dan sampai SMP aku bisa matematika tuh sampai bapak tuh muncul lagi waktu SMP. Kelas 7 kemarin kami ada cara cermat. Kelas 7 kelas kami jam 1. Nah guru kami nanya, siapa guru matematika kamu? Berani katanya Pak Ginting. Gue bilang oh, dan semua orang yang mau tahu kalau bapak itu menyenangkan dan bermakna gitu. Karena memang kayak bapak tuh nggak ngebiarin kita cuma tahu 1 tambah 1 itu 1 2, nggak cuma kayak gitu. Dia kayak cerompolin. Jauh-jauh sudah seliling guru. Sampai sekarang dia kalau kami jumpa, kami kan dekat sama keluarga juga. Jadi setiap aku masuk kelas tuh kelas bukan karena marga, bukan karena marga, tapi memang ada hubungan kayak gitu. Jadi adik aku juga SD kan kemarin sama bapak itu. Bapak itu ngomong kayak gini sama adik aku. Adik aku jawaban kamu kenapa nggak bisa matematika? Sedangkan kakak kamu dua-duanya bisa. Dan jawabannya memang lemah gitu. Sampai sekarang dia nanya sama aku atau balik kemarin, berani dah kuliah katanya. Sudah bapak, aku bilang. Aku juga masih sering ngecek dia waktu nanya-nanya soal kita itu. Dan dia bilang kayak gini, itu loh pelajaran anak SD katanya. Emang Itu makanya aku bilang kayak gini, itu makanya bapak, aku ini lah paham. Aku bilang, cuman kalau jawabannya seperti ini aku belum mengerti. Aku bilang, dan kalau aku cerita sama temanku, itu memang teman aku juga masih butuh peran dia, karena cuma dia guru yang bermakna, sebermakna-maknanya dia melakukan aktivitas belajar itu. Kayak gitu ya kalau pengalaman dari guru kami. Jadi dia kayak bukan cuman nyuruh kita untuk diskusi dalam kelompok itu, tapi dalam kelompok itu juga kita harus bisa memecahkan masalah itu. Kenapa satu pizza itu bisa dibagi 4? Kenapa satu pizza itu nggak dibagi 2 aja? Nah itu di luar nalar nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kenapa aku cuma aku? Jadi kayak, kami harus berpikir kayak itu kelas 3 loh, bayangkan kami udah berpikir kayak gitu. Kenapa 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1/4? Kenapa nggak jadi 1/6 aja? Kenapa nggak 1/2 itu jadi 1/8 aja? Karena ujung-ujungnya sama kan? Tetap ke kalau 1/8 pun ujung-ujungnya tetap 1/4 kayak gitu kan? Jadi kami harus berpikir, dan dia menunjukkan kalau kita itu melakukan aktivitas bermakna itu bukan hanya kayak kayak mana ya bilangnya, diskusi ya. Dia melakukan diskusi agar kita bisa memahami ya itu dalam kelompok itu. Dan cuma dia guru yang itu apa namanya berdiskusi. Cuma dia satu-satunya guru SD ku, cuma dia, dan sekarang udah bensin sih. Dan dia juga kayak selalu melibatkan kita supaya aktif. Dia bisa nanti ngasih hadiah supaya kita aktif menjawabnya. Jadi itulah alasannya kenapa aku suka matematika. Tapi sekarang kan tapi muncul X-nya aku gak suka. Iya sih. Menurut kalian gini, aku dulu di SMA aku lumayan paham tentang sejarah, karena emang cara ngajarnya ini gini, dia tuh bakal mengulang-ulang kembali setiap hari itu diulang-ulang kembali. Jadi kayak kita tuh bisa hafal di luar kepala nomor
jarang. Dari kemarin Tapi- ulang lagi gitu ya. Iya, tapi kita memang betul-betul paham. Nah, menurut kalian itu dia berhasil atau enggak? Masalahnya cuman dia tuh cuma sekedar penjelasan. Tapi emang sejarah kayak gitu. Sejarah kan apa IPS? Sejarah kan ada dua, sejarah wajib sama sejarah minat. Nah, sejarah minat ini dia lebih mendalam itunya. Kami debat, jadinya kayak sebaris. Jadi kalau satu berdua itu debat kayak misalnya nih, kayak ini Robert ini pergi ke sini ke samurai ini ngapain dia, terus jelasin lah ini karena benua ini terus ini juga pendapat tapi tidak ada nyalahin, lebih kayak dengarin ini terus ketemu benang merahnya bukannya itu kalau baca pakai pro kontra kayak Nah, kemarin itu juga ada sih juga pernah di pro kontra ya sih sejarah kan sejarah juga bukan pro kontra kontra ini Indonesia. Masa kita mau pro kontrain sejarah? Gimana maksudnya? Masa kita mau bilang Indonesia merdeka 17 Agustus? Aku tidak setuju. lucu nih Tapi menurut aku gurumu juga berhasil kan? yo itu tapi kan selalu langsung tadi tapi dia tuh memang menjelaskan. Nah, dia tuh main gila karena kayak tiba-tiba belakang jalan. Nah, dia nggak fokus dia kayak apa tadi jawabannya? Nah gitu. tidak berkilat Iya, jadi kayak paham gitu. Nah, apa tadi jawabannya? Jadi kayak fokus belajar. Nah, pernah tuh kami diskusi dan gitu. Diskusi ini. Nah, diskusinya tuh disuruh mengalah. Nah, dulu kan sebenarnya ada kan pelajaran disuruh mengalah, tapi emang dasar otak-otak ini semua kita pakai anu dulu karena udah ada laptop. Cuman sekedar teori bikin tahu tuh gini gitu kan. Nah, bisa lain semua karena bayangin tulisan makalahnya tuh segede gambar. Jadi sejak itu bikin pakai HP lah sih pakai laptop kan aku karena tidak ada yang tahu kayak kalau misalnya nulisan jelas. ya karena dia ngajarin Karena sebenarnya udah diajari Kalian cuman pakai 20. karena nggak ada karena nggak ke ini ke apa namanya ke sebenarnya bisa ke komputer kan. Itu udah pakai komputer bapak tuh cuma sekedar ngejelasin teori gitu. Terus juga dapus data pustaka. Nah itu kan diajarin juga kalau itu kan di bahasa Indonesia. Jadi sejak itu kami tidak pakai presentasi lagi. Kesenian sumpah. Tapi memang iya loh, karena kayak kita bawa makalah kayak kemarin kan, kayak kami bawa makalah kalau hurufnya itu kan warna hitam gitu. Sedangkan kami enggak, ada warna merah, ada warna kuning. Rata kanan, rata kiri semua Iya. kan. Terus iya lagi tidak tahu lagi yang kata kanan rapi terus lagi udah ada kayak ini kita kan bisa parafrase, misalnya kita nyari satu presentasi apa satu materi nih kan biasanya kita cari Google. Nah kalau dulu di Kopas semua, jadi kayak tulisan kecilnya tuh nampak. www Ya, nah oh itu tuh itu semua kan lucu lagi. terus tak bikin makalah tuh kalau dia sama kayak seminggu udah selesai Ya. kalau sekarang cuma 5 menit kadang Karena kalau sebenarnya ini kayak mana lagi ya? Kayaknya kita udah ada laptop. Iya, sama belum mengenal dengan GPT. iya lagi Iya, betul. aku GPT kenal pas 12 Nah, aku di Kak, itu Ya. ya. Kelas lulus aku baru mengenal GPT. Dan itu akhir. aku dikenal pas kenalin gara-gara sejarah tuh lah belajar sejarah nah dari situ lah tahu Bahaya tuh GPT. Karena kemarin kan ngerjain pakai HP kan. Entah itu dari sekolahnya atau jadi emang mudah sekali mengakses internet karena emang pakai HP. Jadi kayak keluar kan pakai Google Form itu bisa di iya bisa bayar dan bahkan kalian coba deh di Google Form tuh kalian kopas apa sih kalian blog terus kalian cari penelusuran Iya. langsung keluar jawabannya dana ini tidak berizin tapi kami kalau kami pakai aplikasi tidak bisa Nah, aplikasi. kami exam iya exam pro tapi pakai itu bukan jadi ini. salah pencet dikit dia ulang nggak atau udah geser dikit kayak gini langsung keluar tenor bunyi demi god tenor kayak gitu nah harus ulang langsung kayak saya capo yang bunyi itu bahkan itu tuh kemarin anak emak nggak sih anak emak anak cucu juga anak emak lucu iya sih baru dia dosennya tiba-tiba bunyi bener
ada tuh. Nah, Ya pernah dulu kami ada yang ketahuan. itu entah di SM itu tuh entah karena guru entah kayak mana, tapi kayak gitu. Nah, kami sebagai siswa tentunya senang karena emang kayak bikin ada kesempatan itu untuk nilai tinggi kan padahal. Cuman ya itu jadinya kami nggak betul-betul dari proses kami belajar. Cara menangani itu cara gurunya tuh menangani dia kita tuh nyontek kursinya tuh diajak dengan kakak kelas. Ya. Nah, Itu pas ujian. kan ujian. Ya kalau kami juga digabung gitu kan. Jadi kamu kakak kelas sama kakak kelas kita Iya. kami bertanya. Nah, masalahnya ya enggak. kami gabung ya, masalahnya kayak kalau yang pendiam-pendiam tuh udah bisa ditanya. Nah, masalahnya tau lah kan Iya. karena ini sama ini dia anjir. Jadi seru, malah itu jadi apa nih ya, kayak kesempatan Nian ketemu buat kelas. Stop. Dulu ya, Sekarang tidak. sekarang enggak lagi lah, ada gitu-gitu. Cuman ini juga jadi tantangan nggak sih? Apa? Kalau untuk perencanaan aktivitas bermakna nih, Iya ya. perencanaan apa sih mencari? Kayak ini tantangan kita untuk nantinya. Karena kan kayak mana ya? Nggak sama pula. Udah ya kita nampak beberapa SD kan kayak mana sih? Iya kan? Iya. Itu aja dulu. Dan beberapa SD kita nampak kayak mana siswanya. Jadi kan menurut kayak ini tantangan banget. Kalau siswanya seperti yang kita jumpai selama ini. Iya, apalagi yang Jadi kayak kita bisa nggak ya kalau misalnya kayak guru tadi kan dia bilang gimana ya? Dia berhasil buat kalian itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi kalian tahu kan. Nah, kita besok bisa nggak ngelakuin itu? Apalagi dengan sekarang ada HP. Kita aja sekarang udah bergantungan kepada Tapi kalau kira-kira zaman kita nanti sesuatu bakal sebelum aku dah. Soalnya zaman kita SD kita nggak bawa HP. Iya, tapi ada yang kalau nekat dia bawa. Nggak, kemarin gurunya juga kan bilang sekali bawa di juga. Nah, yang soal dia mau cepat jawab. Iya, gitu tuh. Ada harinya enggak sih? Kelas 6 nggak? Karena dia mau main game gitu. Berarti kan itu tantangan kita nantinya. Kayak mana cara kita membuat belajar memang lewat HP, tapi itu tetap bermakna kayak gitu. Jangan kayak cuma main. Nah itulah balik lagi ke kata-kata yang Pak Eko tadi bilang. Jangan terlalu menonton ke kata seru. Pak Eko. Yang Oh iya. hati-hati dan kata seru. Oh iya, Pak Erwin, hati-hati dengan kata seru. Jadi kita balik lagi. Jangan terlalu mengatakan kalau belajar lewat ini HP, laptop seru. Padahal itu tidak. Apalagi bagi anak sekolah dasar. Iya. Apalagi dengan siswa yang kita temui terakhir kali kemarin. Oh sangat tidak lah kalau untuk itu. Nanti kalau misalnya kita bisa berhasil, Iya loh. dia tuh bakal ingat nanti. Iya. Semua guru tuh mengucapkan aku kecuali ibu ini. Iya. Nah, Iya. masalahnya emang dia tuh kadang kayak udah ada kesadaran kayak emang salah aku dikucilkan. Nah, sebagai guru kelas tuh kita harus membentuk sahabat kayak sih. Apalagi kan kita berdua bayangkan besok kita kalau satu Aku Sesama kemarin, apa? aku kemarin sama itu yang si itu kan, yang itu. Nah, sampai keceplosan bilang kayak pokoknya keceplosan lah yang nggak seharusnya dibilang. Nah, tapi yang mikir dong kan ini harusnya aku udah gini karena kita nggak tahu rasanya dia tuh bakal jadi aku. Iya. Jadi kayak banyak nih kejadian yang kayak dia itu diremehin, dia apa itu dulu gitu kan. Tahu malah banyak jadi kayak gimana banyak ya malah ada yang anda tidak kalian mendengar kisah. Sebenarnya ini ada belum konteks dalam pelajaran misi B ya, misi sampai takdir juga. Ada kalian dengar kisah yang kayak ibunya nih lagi apa namanya? Lima enggak siapa 4 dulu? 5. Ibunya nih lagi di jalan tiba kempes, bocor guru. Terus dia diambil sama siswa seseorang. Bu, katanya. Abang bu motornya bocor. Bu masih ingat kami dah, gitu kan? Masih ingat kami dah. Nah dia nih pakainya tuh biasa deh kayak pakai gimana kayak pemuda-pemuda yang sekarang tuh kan. Kayak siapa nak? Ini loh bu kami yang dulu gini. Ternyata tuh dulu dia tuh main nakal dan itu baik dengan dia
terus kayak tolong dibantu sama dia. Ingat kan ibu, ingat pokoknya ibu tuh tidak terlalu ingat kan awalnya itu yang mana-mana. Jadi dia tuh terharu. Sedangkan habis itu dia tuh ke dokter gigi apa dokter apa lah. Nah, sebagai guru kayak nengok murid berhasil gitu, kita pasti ingat kan, ini dulu aku loh. Nah, sedangkan ini kayak dia ingat kalau dia tuh di gurunya gitu. Sedangkan yang nakal tadi industri yang ingat. Iya, ingat ya. Banyak ya gitu. Keluarga kami aja lah kayak gitu. Bapakku, tuh kan bapakku ya, bukan bapak kandung. Tapi memang kayak gitu. Dia kemarin waktu SMA nakal, sering berantem, sering masuk BK, bahkan sering ke kantor polisi. Sekarang dia jadi polisi. Dan guru itu sempat ngomong kayak gini sama dia, karena ada saking muatnya dia masuk BK. Kau besok gak bakal jadi apa-apa. Nah, betul, sering ya kata-kata itulah. Kata-kata itu tuh yang Dan pas udah jadi polisi, bapak aku nih kayak jumpa sama gurunya itu, dia nyala. Dan guru itu bilang, menyesal aku pernah ngomong kayak gitu ke kau gitu. Kayak gitu dia ngomong. Jadi kayak jangan hanya menilai dalam satu sisi. Sama seperti kayak kamu bilang tadi, kita belum tahu kayak mana sekian itu. Ya lagi, ya kan itu kan. Jadi aku juga punya kegiatan pas MTS kan. Nah, nama panku di Emir, dia tuh emang agak lemot dikit kan di bagian bahasa Indonesia sama MTK di lemot. Nah, gurunya nih muda cewek, adalah pokoknya ada kata-kata yang kurang enak dilontarkan ke Emir. Nah, ini mas Rio Emir bener-bener yang dari katnya. Terus akhirnya sekarang kita kuliah dia kerja di Pertamina. Pertamina. Dia sudah kerja di Pertamina lah. Di bagian mana? Nggak tahu lah bagaimana. Pokoknya sekarang di Jakarta. Kayak gitu lah. Walaupun orang dalam sih. Tapi rezeki dia kan. Tapi belum ada sih ketemu secara langsung dengan itu. Tapi ada kemarin nengok SG-nya, aku akan ngebalas kata-kata guru itu katanya. Jadi aku keingat, oh iya dia pernah diomong. Jadi kita harus jangan ngomong. Iya guys, mana tahu kehidupan anaknya lebih cerah dari kita. Kita tuh bukan berharap dapat feedback atau apa, paling enggak kita tuh tahu tentang Iya. Nggak ada ayat itu lah. Ya, kita tuh tahu bagaimana cara ngapain. Apalagi kita tuh guru, kita tuh harus netral. Aku juga udah berhati berkata cok. Tak harus jadi semi berkata. Tidak maksud aku tuh. Ya kan? Tapi kan sebagai guru kita tuh lebih dituntut karena itu tuh yang kita hadapi tuh posisi yang labil, yang dibilang tidak dia tetap iyo. Udah berapa itu? Dia tuh 50 ini kan? 54 apa 56 udah lah. Makasih guys. Jadi kesimpulannya itu kalau Itu tujuan itu sama dengan arah. Itu adalah tanda tercapainya. Terus belum, autonomi belum itu adalah level berpikirnya. Sedang coach itu berpikir, cara dia berpikir dengan tingkat tinggi gitu. Sedangkan aktivitas bermakna itu menyesuaikan dengan pengalamannya. Ya, saya ingin sesuai. Aku sih. Kau udah? Dah. Udah lah.